Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tishita, saya dari kelas 11 KT 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep jaringan dasar. Kita mulai dari sejarahnya dimulai pada tahun 1940-an di Amerika dengan penelitian untuk memanfaatkan satu komputer secara bersama-sama. Pada tahun 1950, konsep TTS atau Time Sharing System muncul di mana satu superkomputer melayani beberapa terminal secara seri. Konsep ini kemudian berkembang menjadi distributed processing di mana beberapa komputer bekerja paralel untuk melayani banyak terminal. Selanjutnya, karena harga komputer yang semakin terjangkau, muncullah berbagai teknologi jaringan termasuk peer-to-peer system. Awalnya, komputer beroperasi secara mandiri atau stand-alone, tanpa kemampuan berbagi sumber daya seperti printer, scanner, atau berbagi data dengan komputer lain. Keterbatasan ini memunculkan ide untuk menghubungkan komputer satu sama lain agar menciptakan apa yang disebut dengan sistem jaringan komputer atau computer networking system. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung dan dapat berbagi sumber daya melalui media transmisi. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada berbagi sumber daya, yang kedua ada membuat sumber daya lebih efisien dan mendapatkan informasi terkini, ketiga integrasi data, yang keempat keamanan data, kelima mengurangi ketergantungan pada satu vendor, keenam untuk berkomunikasi, ketujuh untuk pengembangan dan pemeliharaan, dan kesembilan lebih ekonomis. Selanjutnya ada terminal jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server adalah terminal induk yang berfungsi melayani dan mengolah semua komputer lain dalam jaringan. Tugasnya meliputi berbagi sumber daya data, mengatur keamanan, dan hak akses. Idealnya, server memiliki spesifikasi tinggi untuk melayani klien tanpa henti. Kedua, ada client, yaitu komputer yang digunakan oleh pengguna untuk bekerja dan mengakses layanan dari server menggunakan batasan hak akses tertentu. Selanjutnya ada pengguna jaringan komputer. Yang pertama ada administrator, yaitu pengguna yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan mengatur server, termasuk keamanan jaringan dan hak akses pengguna lain. Yang kedua ini ada user, yaitu pengguna yang hanya berhak mengoperasikan komputer klien dan mengakses server sesuai batasan yang ditetapkan oleh administrator. Selanjutnya ada tipe-tipe jaringan komputer. Berdasarkan area. Di sini ada beberapa, yaitu PAN, LAN, MAN, LAN, dan internet. PAN adalah jaringan kecil yang menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat sekitar 6-9 meter. LAN adalah jaringan yang mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus. MAN adalah jaringan yang mencakup area yang cukup besar seperti kota. Sedangkan LAN adalah jaringan yang mencakup area sebesar kota atau lebih besar dari kota seperti ke luar negeri. Itu bisa saja memungkinkan karena MAN ini sudah memakai satelit. Lalu ada internet. Internet ini dapat dianggap sebagai WAN khusus yang menggunakan protokol TCP/IP dan memiliki layanan serta sistem pengalamatan yang unik. Dan berdasarkan fungsinya, ada yang pertama itu adalah peer-to-peer, jadi setiap komputer dapat berfungsi sebagai server sekaligus klien. Dan yang kedua ada client server, yaitu salah satu komputer berfungsi sebagai server untuk melayani komputer lain yang sebagai klien. Dan juga ketiga atau C, berdasarkan media penghantar. Ada dua juga, yaitu wire network atau jaringan kabel yang menggunakan kabel sebagai media transmisi. Kedua ada wireless network, yaitu jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Baik, mungkin di pembahasan kali ini cukup sekian.
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.